Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab sajak dan nyanyian yang dinyanyikan oleh bangsa Yahudi bahagian keempat seri yang ke-8. Kitab Pengkhotbah pasal 8, kepatuhan kepada raja dan pekerjaan Allah tidak dapat diselami manusia. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus, Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Siapakah seperti orang berhikmat? Dan siapakah yang mengetahui keterangan setiap perkara? Hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya, dan berubahlah kekerasan wajahnya. Patuhilah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah. Janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya. Janganlah bertahan dalam perkara yang jahat, karena ia berbuat apa yang dikehendakinya. Karena titah raja berkuasa, siapakah yang akan mengatakan kepadanya, apakah yang baginda buat? Siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan, dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan, karena untuk segala sesuatu ada waktu pengadilan, dan kejahatan manusia menekan dirinya. Sesungguhnya ia tak mengetahui apa yang akan terjadi. Karena siapakah yang akan mengatakan kepadanya bagaimana itu akan terjadi? Tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan, dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Semua ini telah kulihat, dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari, ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka. Aku melihat juga orang-orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk, sedangkan orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota. Ini pun sia-sia. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Walaupun orang
orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama. Namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik. Dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Oleh sebab itu, aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari, kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya, yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-8. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang batas panjang sabar Tuhan dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Pengkhotbah 8 ayat 11. Sahabat-sahabat firman yang dikasihi Tuhan di mana saja Anda berada, komentar Alkitab SDA Bible Commentary volume 3 halaman 1166 alinea pertama sampai alinea yang ketiga menjelaskan bahwa dalam hubungannya dengan umat manusia, Tuhan sangat berpanjang sabar dengan mereka yang tidak mau bertobat. Dengan menggunakan hak pilih yang diberikannya, Tuhan memanggil orang-orang agar mau setia dan menawarkan kepada mereka pengampunannya yang penuh jika mereka mau bertobat. Akan tetapi, karena Tuhan itu begitu panjang sabar, maka sebagian besar umat manusia menganggap remeh akan belas kasihannya. Demikian seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Pengkhotbah 8 ayat 11, oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Kesabaran dan panjang sabar Tuhan yang seharusnya melembutkan dan menaklukkan jiwa itu sama sekali tidak memiliki pengaruh terhadap mereka yang ceroboh dan gemar melakukan dosa. Dengan panjang sabar itu malah membuat mereka seperti dilepas tali kekang dan memperkuat mereka dalam perlawanan. Mereka berpikir bahwa Tuhan yang telah menanggung begitu banyak dari mereka tidak akan mengindahkan kesesatan mereka. Tetapi mereka lupa
Jika kita hidup dalam keadaan di mana pembalasan langsung diadakan, maka pelanggaran terhadap Tuhan tidak akan sering terjadi. Tetapi walaupun ditunda, sahabat-sahabat firman, hukumannya tetaplah pasti. Segala sesuatu ada batasan, bahkan untuk kesabaran Tuhan. Dan jika batas panjang sabar Tuhan sudah mencapai batasnya, maka Ia pasti akan menghukum. Dan ketika Ia mengangkat kasus orang berdosa yang lancang itu, Ia tidak akan berhenti sampai diselesaikannya hingga ke akar-akarnya. Sangat sedikit orang yang menyadari keberdosaan dari dosa itu sendiri. Mereka menyanjung diri bahwa Tuhan terlalu baik untuk menghukum para pelanggar. Tetapi kita harus ingat pada kasus Miriam, Harun, Daud dan masih banyak lagi yang menunjukkan bahwa bukanlah hal yang aman untuk tetap tinggal di dalam dosa melawan Tuhan, baik dalam perbuatan, perkataan atau bahkan dalam pikiran. Tuhan adalah pribadi yang tampil dengan cinta dan kasih sayang yang tak terbatas, tetapi Ia juga dapat menyatakan dirinya sebagai api yang menghanguskan, bahkan Tuhan yang cemburu. Setiap pelanggaran telah ditetapkan untuk diperhitungkan. Kematian Kristus menjadi alasan yang meyakinkan dan kekal bahwa hukum Allah tidak dapat diubah seperti tahtanya. Penderitaan di Taman Getsemani, penghinaan, ejekan dan pelecehan yang ditimpakan atas putra Allah yang kekasih, kengerian dan aib penyaliban memberikan petunjuk yang cukup dan mendebarkan bahwa keadilan Tuhan ketika menghukum melakukan pekerjaan itu secara menyeluruh. Fakta bahwa putranya sendiri sebagai jaminan bagi umat manusia tidak akan luput adalah alasan yang akan bertahan selamanya di hadapan orang-orang kudus dan orang berdosa dan di hadapan alam semesta Allah untuk bersaksi bahwa Dia tidak akan mengampuni para pelanggar hukumnya. Setiap pelanggaran terhadap hukum Tuhan, menitnya ditetapkan dalam perhitungan, dan ketika pedang keadilan diambil di tangan, itu akan melakukan pekerjaan pembalasan untuk para pelanggar yang tidak bertobat, yang dilakukan karena menghinakan penderitaan putra Allah. Keadilan Allah akan muncul karena kebenciannya akan dosa begitu kuat dan luar biasa. Sahabat-sahabat firman, untuk sementara waktu seolah-olah Allah membiarkan orang berdosa dan perbuatan dosanya itu. Namun suatu saat, mereka dan mungkin juga kita jika tidak bertobat akan diadili dan dihakimi oleh Allah. Karena itu sahabat-sahabatku, jangan ikut serta melakukan hal-hal yang jahat hanya karena kefasikan seseorang yang tidak secara langsung mendapatkan hukuman dari Allah. Kita harus percaya, kita harus yakin bahwa Allah itu adil, dan pada akhirnya Ia akan menegakkan keadilannya. Mari kita renungkan ini bersama. Shalom.